Puluhan penumpang menyelamatkan diri saat bus mereka terguling di kawasan pegunungan Linggosari, Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan ini, 1 orang tewas sementara puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban saat ini masih dirawat di RSUD Kajen, Pekalongan. Kejadian bermula saat 33 orang asal Balaraja, Tangerang hendak pulang usai menghadiri resepsi pernikahan di Banjarnegara. Saat melintas di jalur turunan, bus diduga mengalami remblong dan pengemudi langsung banting setir hingga akhirnya terguling. Itu terjadi kecelakaan di mana kendaraan medium bus berjalan dari arah selatan ke utara di jalur yang turunan dan menikung. Kemudian dari pemeriksaan awal kami bahwasanya didapati hilangnya fungsi pengereman. Petugas kepolisian masih berusaha mengevakuasi badan bus dengan menggunakan alat berat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemakaman korban pesawat Sam Air yang jatuh di Gorontalo diwarnai isak tangis keluarga. ...48 Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat setingkat menteri resmi dilantik hari ini. Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ayah Nufus. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awali informasi ini dengan pemakaman jenazah Sri Meike Malik, korban pesawat Sam Air yang jatuh di Gorontalo, pemirsa, yang diwarnai isak tangis keluarga. Korban merupakan satu-satunya penumpang dalam pesawat perintis tersebut. Suasana haru mengiringi proses pemakaman salah satu korban kecelakaan pesawat Sam Air yang jatuh di tambak udang milik warga di dekat Bandara Panua, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pada Minggu pagi. Korban bernama Sri Meike Malik dimakamkan di pemakaman dekat rumah duka di Jalan Kutai, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo pada Senin siang. Ia merupakan satu-satunya penumpang pesawat nahas bernomor registrasi PKSMH milik PT Sam Air. Terakhir telepon itu saya video call sama dia sampai di dalam pesawat, dari ruang tunggu sampai di dalam pesawat. Setelah itu selesai, tidak ada kontak lagi. Sebelumnya pesawat jenis Twin Otter milik Sam Air jatuh di kawasan Tambak Udang pada 20 Oktober 2024, Minggu pagi waktu Indonesia Tengah. Pesawat tersebut hendak menuju ke Bandara Bumi Panua, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, pesawat perintis Sam Air rute Bandara Jalaluddin Kabupaten Gorontalo menuju Bandara Bumi Panua Pohuwato terjatuh di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Pohuwato, Gorontalo. 4 orang tewas yang terdiri dari 3 kru dan penumpang pesawat. Pukul 9.34 proses evakuasi sudah dilaksanakan. Terakhir kru pilot yang kami identifikasi pilot sementara sebagai pilot terjepit di posisi pilot, tapi udah kita evakuasi. Posisi sekarang sudah di puskesmas terdekat. Pesawat perintis Sam Air rute Gorontalo Pohuwato jatuh di wilayah Desa Imbodu, Kecamatan Randangan Pohuwato, Gorontalo.
Menurut informasi sementara, pesawat terjatuh saat akan mendarat di Bandara Udara Panua, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Pesawat Sam Air jenis pesawat PKSMH ini dilaporkan hilang kontak pada pukul 7:22 waktu Indonesia Tengah. Dilaporkan 4 orang tewas dalam peristiwa tersebut, diantaranya 3 orang kru pesawat dan 1 orang penumpang. Dan terakhir kontak pesawat tersebut dari Airnav Makassar sekitar pukul 7.22. Untuk kondisi penumpang, penumpang beserta kru dalam keadaan meninggal dunia dan sementara sudah dievakuasi ke Puskesmas Randangan. Korban tewas yakni pilot atas nama Kapten M. Saiful Rubi, co-pilot M. Arthur Viko, engineering pesawat Budianto, dan penumpang Sri Meike Malik. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke Puskesmas Motolohu, Pohuwato. Dari Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Nur Faizillah Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil travel mengangkut belasan penumpang menabrak truk di ruas tol Pasuruan Probolinggo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 5 penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara 8 lainnya mengalami luka-luka. Iring-iringan mobil ambulan mengangkut korban kecelakaan maut menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada 5 korban meninggal dunia dan 8 lainnya mengalami luka-luka. 2 diantaranya masih balita, semuanya dirawat di RSUD Grati, Kabupaten setempat. Kecelakaan maut ini terjadi saat mobil travel jenis Elf dari Situbondo menuju Madura melaju kencang, arah timur ke barat. Diduga penyebab kecelakaan karena sopir mengantuk hingga tak menguasai laju kendaraannya. Korban ada meninggal dunia 5 orang, seluruhnya yang berada di travel ini 12 orang, jadi 5 meninggal dunia, yang lainnya luka-luka. Dugaan sementara penyebabnya kan belum diketahui. Ini akan segera kita sampaikan setelah kita cek. Saat ini mobil travel diamankan di exit tol Grati. Sementara itu polisi masih menunggu keluarga korban perjalanan dari Madura menuju RS Grati. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sidang permohonan peninjauan kembali PK kedua Jessica Kumala Wongso atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin hari ini ditunda. Hakim meminta bukti baru yang dibawa pihak Jessica untuk disumpah lebih dulu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang peninjauan kembali atau PK Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Ini merupakan kali kedua Jessica Wongso mengajukan upaya hukum luar biasa melalui PK pada kasus pembunuhan Mirna Salihin. Namun sidang perdana peninjauan kembali Jessica Wongso batal digelar dan ditunda sepekan hingga Selasa 29 Oktober 2024 mendatang. Majelis Hakim meminta agar ada sumpah dari pihak yang menemukan atau menghadirkan novum di kasus dugaan racun yang menewaskan Mirna. Oh, novum itu tidak ketinggalan. Kita udah kita bawa. Cuman yang menemukannya itu yang harus dihadirkan untuk disumpah. Artinya kita sumpah dulu, baru dilakukan proses persidangan untuk membacakan memori PK-nya. Iya, nervous ya setelah sekian tahun kembali ke ruang sidang lagi, tapi ya sekarang status saya juga sudah berbeda, sudah tidak ditahan, jadi ya setidaknya lebih baiklah daripada yang masa yang lalu. Sebelumnya Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida dengan korban Wayan Mirna Salihin bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 lalu dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica Wongso menghirup udara bebas usai mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Meski demikian, Jessica masih harus wajib lapor hingga tahun 2032. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi pilkada. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi kerumunan warga yang menyambut arak-arakan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. RK menyapa warga, bersalaman hingga berfoto bersama. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil turut datang ke kawasan Sarinah, Jakarta Pusat saat momen arak-arakan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran Minggu siang. RK menghampiri warga, bersalaman hingga berfoto bersama. Dalam kesempatan ini, RK mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran. RK juga mengucapkan terima kasih kepada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin atas pengabdian mereka selama memimpin Indonesia 5 dan 10 tahun terakhir. RK menjadikan Jokowi sebagai teladan dalam hal kepemimpinan. Mengaturkan terima kasih pada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin yang telah bekerja selama 5 tahun terakhir, khususnya Pak Jokowi selama 10 tahun. Saya sebagai wali kota dulu, sebagai Gubernur Jawa Barat, interaksi banyak sekali, bagaimana menyaksikan keteladanan Pak Jokowi dalam membangun Indonesia, termasuk terakhir dalam posisi saya masih sebagai kurator IKN. RK juga berencana ingin mengadakan pertemuan dengan Jokowi karena selain menjadi presiden, Jokowi juga sebelumnya pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri kenduri pesisir di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Mas Pram berjanji akan memperhatikan kaum nelayan sekaligus mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kreativitas nelayan. Nelayan Cilincing harus menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Pernyataan itu diungkapkan Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung saat datang ke kawasan nelayan tersebut. Untuk itu diperlukan peningkatan keterampilan agar bisa bersaing dan meningkatkan taraf hidup. Jika terpilih sebagai gubernur Jakarta, ia akan mengadakan pelatihan khusus bagi nelayan di Cilincing untuk meningkatkan kreativitas. Pramono juga menegaskan bahwa nelayan Cilincing akan tetap diperbolehkan melaut karena itu adalah mata pencaharian mereka dan akan memperbaiki fasilitas bagi nelayan. Betapa susahnya kehidupan yang dialami para nelayan pada saat ini akibat pengaturan yang dirasa tidak adil bagi mereka. Persoalan-persoalan dasar yang menjadi persoalan mereka adalah bahan bakar, infrastruktur, kemudian juga sarana-prasarana termasuk untuk pendidikan bagi anak-anak mereka. Rencananya kampanye Pramono Anung akan terus dilakukan dan menyasar pemukiman padat penduduk hingga para nelayan demi mendulang suara jelang Pilkada Jakarta. Di Jakarta, Rizky Ihwal melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Bali di Denpasar. Pada kesempatan ini, Angela mengajak seluruh pengurus dan kader untuk berjuang bersama membesarkan partai dan mengabdi kepada masyarakat. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio mengunjungi dan berkeliling kantor DPW Partai Perindo Bali. Usai berkeliling di hadapan para pengurus dan kader, Angela Tanusudibio menekankan bahwa Partai Perindo hadir untuk mengabdi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia, termasuk di Pulau Dewata, sebagai bekal menuju pemilu 2029 mendatang. Bagaimana ke depannya kita melihat 2029, saya optimis. Karena Indonesia di 2029 mayoritas pemiliknya ini bergeser, banyak pemilih pemula, makin banyak pemilih pemula yang sebelumnya tidak ada keterlibatan dengan partai lain. Angela Tanusudibio yang juga menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024 ini meminta seluruh kader turun menyapa dan peduli sesama agar dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Partai Perindo. Dari Denpasar, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pelajar di Kota Cimahi, Jawa Barat antusias membuat IKTP. Pembuatan IKTP di sekolah ini merupakan bentuk jemput bola dari Disduk Capil Cimahi agar pemilih pemula dapat mencoblos di Pilkada tahun ini.
Sejumlah pelajar di kota Cimahi yang sudah berusia 17 tahun antusias melakukan pembuatan IKTP pada Sabtu pagi. Secara bergantian, para pelajar melakukan pendataan serta foto dengan latar yang telah disiapkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Cimahi melakukan jemput bola dengan datang langsung ke sejumlah sekolah untuk perekaman IKTP para pelajar. Salah satu pelajar mengaku senang bisa membuat IKTP karena dapat ikut mencoblos dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Excited banget sih, bisa buat pengalaman baru juga, pertama kali bakalan nyoblos di pilkada. Harapannya tentu pemimpinnya yang amanah, terus yang nggak omong doang, terus yang bisa bertanggung jawab terhadap jabatannya. Target 75 siswa yang sudah cukup umur untuk melakukan perekaman KTP. Perekaman ini akan berlangsung sampai bulan depan, sebelum pemilu insya Allah. Pada tahun ini daftar pemilih tetap Kota Cimahi yakni sebanyak lebih dari 400.000 orang. 800 orang merupakan pemilih pemula, di mana 500 orang diantaranya belum melakukan perekaman IKTP. Nantinya proses perekaman IKTP akan diselesaikan sebelum hari pencoblosan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, resmi menjabat Presiden Prabowo berjanji akan fokus terhadap 5 bidang perekonomian di era kepemimpinannya. Mulai dari tekad memperkuat lumbung pangan hingga mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk. Perbaikan dan keberlanjutan kebijakan perekonomian akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan. Usai resmi mengucap sumpah pelantikan, Presiden Prabowo dalam pidato perdananya mengutarakan 5 janji ekonomi yang akan menjadi prioritas program kerja pemerintahan 2024 hingga 2029. Kelima janji ekonomi Prabowo diantaranya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, mengubah subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerima, tepat sasaran ke masyarakat bawah, membawa Indonesia bisa swasembada pangan menjadi lumbung pangan dunia, membawa Indonesia mandiri energi dengan memanfaatkan sumber daya alam, serta berjanji melanjutkan hilirisasi yang bisa memberikan nilai tambah bagi negara. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Tentu saja prioritas utama menjaga stabilitas perekonomian di tengah gejolak geopolitik. Tugas besar Presiden Prabowo dan para menteri ekonominya harus memastikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% secara akomodatif dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat. 10 menteri bidang ekonomi era Joko Widodo dipercaya Presiden Prabowo menjabat kembali dalam Kabinet Merah Putih. Di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto.
10 Menteri Bidang Ekonomi era Presiden ke-7 Joko Widodo dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat kembali dalam Kabinet Merah Putih. Pengumuman nama menteri dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu malam 20 Oktober 2024. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Adapun 8 Menteri Bidang Ekonomi era Jokowi tetap menjabat di posisi lama, 2 sisanya mengisi jabatan baru. Mereka adalah Sri Mulyani Indrawati yang kembali menjadi Menteri Keuangan, Erlangga Hartarto yang kembali menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bahlil Lahadalia kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita kembali menjabat sebagai Menteri Perindustrian, dan Roslan Perkasa Roslani kembali menjabat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM. Sakti Wahyu Trenggono kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Erick Thohir kembali menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Dan Andi Amran Sulaiman kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di era Jokowi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Zulkifli Hasan di era Jokowi menjabat Menteri Perdagangan, kini menjadi Menko Bidang Pangan di Kabinet Prabowo Gibran. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto datang dari kalangan militer. Mengawali karir lulusan Akabri tahun 1974, Prabowo pernah menduduki jabatan penting sebagai perwira Angkatan Darat. Saat di Kopassus, pemirsa, Prabowo pernah diterjunkan dalam memberantas pemberontakan di Timor Timur. Sebelum terjun ke politik, Prabowo Subianto memiliki karir gemilang di dunia militer. Lulus Akabri tahun 1974, Prabowo mengawali karir militernya bertugas di Komando Pasukan Sadiuda Kopasanda. Di usia 26 tahun, Prabowo menjadi komandan peleton termuda dalam operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Prabowo berperan besar dalam penangkapan Nicolau dos Reis Lobato di Maubisse, 50 km selatan Dili. Tahun 1993, Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sadiuda Kopassus. Berpangkat kolonel, Prabowo bersama Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung dan Danjen Kopassus Brigjen Agung Gumelar di Batu Jajar, Bandung. Mereka makan bersama dalam pelantikan anggota Kopassus di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 1995, Prabowo yang saat itu berpangkat Brigjen berhadapan dengan anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM. Para peneliti ekspedisi Lawrence diculik dan disandera oleh anggota OPM, pimpinan Daniel Yudas Kogoya. Prabowo memimpin operasi Mapenduma di pegunungan Papua, membebaskan para sandera. Desember 1995, Prabowo Subianto diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad yang beranggotakan 27.000 prajurit. Prabowo mendapat kenaikan pangkat Letnan Jenderal menggantikan Panglima Kostrad sebelumnya, Letjen TNI Sugiono. Mei 1998 digelar upacara serah terima jabatan Komando Sekolah Staf Komando ABRI dari Letjen TNI Ari J. Kumaat kepada Letjen TNI Prabowo Subianto. Prabowo mendapatkan penugasan baru sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, Jawa Barat. Dalam upacara ini, Jenderal TNI Wiranto memberikan selamat kepada Dansesko baru. Sementara itu, usai dilantik di gedung MPR, Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran langsung mengikuti serah terima jabatan. Serah terima jabatan digelar terpisah, yakni di Istana Merdeka dan Istana Wakil Presiden.
Prosesi pisah sambut dari Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto dibuka dengan upacara militer digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam prosesi juga terlihat Prabowo dan Jokowi berjalan bersama menyapa barisan militer. Penyerahan memori jabatan. Sementara itu, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden ke-14 Gibran Raka Buming Raka mengikuti pisah sambut di Istana Wakil Presiden. Yang berbeda pada pisah sambut Wapres ini tidak ada upacara khusus. Foto bersama selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara ramah tamah yang diawali dengan pemberian ucapan selamat. Kami persilakan kepada Sejumlah kabinet merah putih resmi dilantik hari ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Malam. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mengungkapkan harapannya saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Di antaranya Menteri Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Hukum, HAM, kemudian Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum, dan saya kira itu yang akan menjadi fokus tugas kami, dan insya Allah kami akan laksanakan tugas itu dengan baik. Terkait lapas mungkin ada undangan atau? Ya? Terkait lapas. Nanti kan operasionalnya ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan kami itu lebih banyak merupakan koordinasi, perumusan program, penajaman, pengawasan, dan lain sebagainya. Pak Yusril berkantor di mana nanti? Sementara ini di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said. Untuk kementerian baru yang dibawa Bapak, pembagian kantornya bagaimana Pak? Teknis sih sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Kemenkumham, oleh Pak Supratman beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan mulai menempati kantor yang baru di Kumham itu. Jadi kan sebenarnya Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan kan ada di sana sebenarnya, dan begitu juga HAM kan ada di sana juga. Jadi cuma sementara ini akan menempati gedung di bekas Kementerian Hukum dan HAM di Rasuna Said. Agar image koperasi ini tidak UMKM, kita perlu koperasi yang besar, yang solid, yang bisa mensejahterakan anggotanya. Pasti gitu loh. Jadi koperasi ini yang pasti kan gini, koperasi ini harus diberi branding. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini harus kita tingkatkan. Gitu loh. Pak, modal apa sih Pak yang sekiranya Bapak kuat gini kan, sebelumnya Bapak jadi Menkominfo nih, di kementerian baru. Paling modal apa nih yang Bapak yakin akan bisa menjalankan Menteri Koperasi selama 5 tahun ke depan? Modalnya adalah semangat dan optimisme bahwa koperasi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Ya, alhamdulillah pagi ini kita akan dilantik oleh Pak Presiden Prabowo setelah diumumkan tadi malam. Jadi insya Allah akan berlangsung pelantikannya jam 10. Jam 10? Ya. Ada sertifikat nggak nanti? Aku nggak ada ya Pak, karena kementerian baru ya. Ada. Wah, saya nggak kementerian baru, kementerian lama, Kemendes dan PDT. Ada. Insya Allah sore. Sore berarti ya. Berarti menunggu wamen dulu dilantik baru? Iya, kita karena ada wamen, sebaiknya memang kita menunggu lengkap Pak Wamen hadir, menterinya juga hadir gitu. Ada info soal sidang kabinet pertama Pak? Kapan? Kalau infonya insya Allah besok, lusa katanya insya Allah. Tapi ya pada prinsipnya kami kapanpun siap untuk ikut arahan Pak Presiden. Kalau dari Pak Prabowo sendiri udah ada arahan khusus belum sih Pak untuk Pak Yandri sendiri dalam memimpin kabinet nanti? Iya, yang pasti kan saya kementerian yang sangat strategis, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pertama kami di mana semua hampir tentunya menyambut dengan sukacita
terbentuknya kabinet atau pemerintahan baru yang mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik, membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai target-target termasuk mewujudkan visi misi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini memang ini adalah sebuah pos atau portfolio yang baru. Artinya ada harapan besar dari Bapak Presiden agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, tentu tidak hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan. Ya Pak, dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini, itu sudah artinya Bapak Presiden telah mewujudkan apa yang tertulis di dalam Astacita nomor 1, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, based on human right, jadi seluruh kebijakan dalam sektor apapun itu berbasis pembangunan berbasis pada hak asasi manusia. Itulah yang sebenarnya yang Pak Prabowo, saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi, dan kedua indeks-indeks terkait dengan kemiskinan Gini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan, artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate, dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi, antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Ya. Ya pemirsa, dalam Kabinet Merah Putih jumlah Menteri Koordinator bertambah menjadi 7. 3 diantaranya merupakan Ketua Umum Parpol. Dan mari kita simak pemirsa profil mereka berikut ini. Saya akan mengajak Anda bersama-sama untuk melihat susunan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Untuk yang pertama yakni Menteri Koordinator. Dan yang pertama ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian yang kedua ada Menko Pemberdayaan Masyarakat pemirsa Muhaimin Iskandar. Dan yang ketiga ada Menko Pangan yakni Zulkifli Hasan. Kemudian kita lihat berikutnya Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian kita lihat Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan selanjutnya kita lihat Erlangga Hartarto, pemirsa yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan ada Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ya, pemirsa, selain para menteri, Presiden Prabowo juga resmi melantik Wakil Menteri Merah Putih di Istana Merdeka. Kita akan sama-sama melihat Wakil Menteri yang pertama yakni Stella Christy selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Selanjutnya kita lihat Giring Ganesa selaku Wakil Menteri Kebudayaan. Dan ada Wakil Menteri Kesehatan yakni Dante Saxono Harbuwono dan juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo. Berikutnya pemirsa, ada Bima Arya Sugiarto selaku Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian Ripka Haluk selaku Wakil Menteri Dalam Negeri juga, dan ada Wakil Menteri Luar Negeri yakni Anies Mata, dan satu lagi Wakil Menteri Luar Negeri yakni Armanata Kristiawan.
...55 wakil menteri dan 1 sekretaris kabinet merah putih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang diikuti para wakil menteri dan kepala badan. Presiden Prabowo Subianto kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Banyak tokoh akademisi dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Selain wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya, yakni Mayor Teddy Indrawijaya, sebagai sekretaris kabinet. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para wakil menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPD Republik Indonesia Alfiansyah Bustami alias Komeng menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin satukan yang kemarin terpecah. Komeng yakin Prabowo bisa mewujudkan visi misi dan program-programnya. Usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di gedung MPR DPR RI, anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng turut memberi pesan. Komeng pun yakin Presiden Prabowo Subianto akan menyatukan yang kemarin terpecah saat Pilpres 2024. Prabowo betul-betul mengemudi dan betul-betul ingin menyatukan semua kemarin yang terpecah-pecah karena Pilpres, dan sekarang ingin menyatukan dan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi ada target swasembada pangan 5 tahun, Bapak melihat itu realistis? Realistis dong. Sekarang aja kan di Merauke. Kenapa ya? Itu harapannya. Saya udah bilang Pak Prabowo jangan harapan juara 1, harapan juara 4. Pokoknya Pak Prabowo. Kita beralih ke dalam negeri, pemirsa. Next Hotel Yogyakarta menggelar Next Business Gathering dengan menghadirkan sejumlah perusahaan ternama di Yogyakarta. Para peserta gathering dikenalkan dengan beragam fasilitas yang ditawarkan Hotel Bintang 4 ini, mulai dari keindahan dan kelengkapan hotel sampai kelezatan hidangannya. Hotel Bintang 4 yang berada di Jalan Laksda di Sucipto, Kabupaten Sleman, Next Hotel Yogyakarta, memiliki fasilitas lengkap dan luas baik untuk perusahaan maupun individu-individu yang akan mengadakan pertemuan maupun acara. Dalam meningkatkan kolaborasi yang baik ke depan bersama para stakeholder dan partner, Next Hotel Yogyakarta menggelar bisnis gathering serta mengundang sejumlah perusahaan ternama di Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan peserta yang hadir juga dimanjakan dengan menu makanan ala Western, lengkap dengan live cooking di area poolside. Bisnis gathering khusus corporate kami undang sekitar 100 orang, jadi sekitar 50 corporate atau perusahaan. Konsepnya kami adalah kami ingin berkolaborasi, ingin memberikan tawaran bahwa Next Hotel memberikan ada paket dari half day, full day ataupun paket full boat. Bisa menginap di sini sambil meeting. Kalau paket meeting kita sesuaikan sama tamu ya, tapi kita sediain beberapa pilihan, mulai dari Western, Asian sampai tradisional kita sediain. Jadi kalau memang mereka meetingnya terlalu panjang dan banyak beberapa hari gitu, kita mix. Jadi biar tamu itu nggak bosen. Selain memiliki ratusan kamar dengan 4 tipe, area gym, resto, dan AHA Cafe yang dilengkapi fasilitas biliar, Hotel Bintang 4 di bawah naungan MNC lain ini juga menawarkan meeting room serta ballroom berkapasitas hingga 350 orang. Next Hotel Yogyakarta juga menawarkan beragam paket promo dengan harga terjangkau, alternatif pilihan menu makanan baik Nusantara, Western maupun Asia yang dapat memanjakan lidah para tamu. Dari Sleman DIY, Anissa Rizkia, Fadoli Kushendarto, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Aya Nufus beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.